Artinya apa yang harus kita pahami? Bahwa dalam perjalanan hidup kita, termasuk dalam perjalanan iman kita, itu determinan utama sebenarnya bukan diri kita, gitu. Tapi rahmat Allah. Ya, rahmat Allah. Bahkan Rasul pun tidak bisa mengubah hati manusia, yang bisa mengubah hanya Allah. Jadi bukan hal yang muskil ketika itu dikehendaki oleh Allah. Banyak kisah, banyak contoh, termasuk misalnya yang paling masyhur adalah Sunan Kalijogo. Bagaimana beliau bermetamorfosis dari Brandalukojoyo menjadi Sunan Kalijogo. Itu kalau tidak ada hidayah, tidak ada campur tangan Allah, sesuatu yang sangat mustahil, sesuatu yang sangat mustahil. Nah, ketika itu misalnya kita pahami dalam konteks kehidupan, ya, yang sedikit banyak cara pandang kita dipengaruhi oleh Barat, termasuk yang disampaikan oleh Iksan tadi, itu kan buah dari pendidikan formal, bahwa orang harus memulai dengan sesuatu yang baik, merencanakan, menjaga secara konsisten supaya mendapatkan akhir yang baik. Itu kan sebenarnya cara berpikir linear, ala Barat. Padahal kehidupan ini bukan sifatnya tidak linear, ya, sangat kompleks, sangat multi dimensional. Sudahlah, di sekitar kita banyak sekali, ya, banyak sekali orang yang sejak SD itu ranking 1 terus sampai kuliah ranking 1. Begitu selesai kuliah nggak jadi apa-apa. Banyak teman-teman kita mulai SMP SMA mendeman. Sekolah gue buku siji. Ternyata jadi orang. Sepatunya dipida. Dan orang-orang paling kaya di Indonesia itu Sekolah. Orang-orang yang kebanyakan di sekolahnya tidak sampai pendidikan tinggi. Nah, tapi dia pasti menjaga, berkomitmen terhadap paling tidak satu hal. Dia berkomitmen setidaknya pada satu hal. Yang ini yang kemudian melahirkan karomah. Karomah itu macam-macam. Jadi sugih itu ya karomah. Jadi ada satu hal, satu karakter, satu nilai yang setiap orang itu harus punya itu dan konsisten dipegang. Apakah rajinnya, apakah jujurnya, apakah kerja kerasnya, apakah silaturahminya, dan seterusnya. Itu pasti orang-orang yang sukses itu memegang salah satu nilai, salah satu karakter, dan kemudian menjalaninya secara konsisten, secara istiqomah. Karena buah istiqomah itu adalah karomah. Buah istiqomah itu karomah. Nah, itu yang bagi kita itu perlu ngonceki awake dhewe-dhewe gitu ya. Jadi gini, San. Ada satu orang yang menjalani satu kebaikan saja, tapi dia menjalani itu dengan konsisten, istiqomah, total. Sama orang yang menjalankan banyak kebaikan, tapi sak jumput-jumput. Jangankan setengah, sak jumput-jumput. Contohnya awake dhewe kan menjalani begitu banyak kebaikan, tapi sak jumput-jumput. Gitu. Nah, itu maka yang akan mendapat karomah yang menjalani satu ini. Gitu, yang menjalani satu ini. Gitu kan. Banyak kisah aulia kan, banyak kisah aulia. Terus kayak kita umat Islam ini kan kabeh menjalani poso yang jalani, sholat yang jalani, silaturahmi jalani, zakat jalani, sedekah jalani, semua kan. Ya, tapi cek ngene-ngene wae kan. Tapi ada satu aulia itu yang mau menjalani iktikaf tok, tapi konsisten, istiqomah. Sunan Kalijogo itu sampai 3 tahun. Ya jadi loh. Nah,
itu yang kerap kali kita tidak mampu melihat pada sosok-sosok yang kita anggap tidak baik, tidak memulai awalan dengan baik, tengah tidak baik, kok akhirnya baik. Itu karena kita tidak mampu melihat sisi baik yang secara konsisten dilakukan oleh orang itu. Semua agama itu sebenarnya doanya sama. Kalau nek Jawane Purwa Madya Wasana, awal, tengah dan akhir. Ya Allah, berikanlah iman Islam padaku di awal, di tengah dan di akhir. Jawane Purwa Madya Wasana tansah panjenengan paring kabegjan kamulyan keselamatan Purwa Madya Wasana kula. Tapi sedikit sekali orang yang mampu menjalankan begitu banyak kebaikan di semua level waktu itu, awal, tengah dan akhir. Maka salah satu kiatnya, kata Mas Wildan, coba pelajari kira-kira untuk aku itu apa ya sing iso istiqomah, sing iso konsisten. Kebanyakan dari kita itu bisa melakukan hal yang buruk secara konsisten, secara istiqomah. Tapi untuk menjalankan hal yang baik secara konsisten, secara istiqomah itu sulit.